Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam was-sihah wal quwwah wa tulul umur. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atus zakah fa ikhwanakum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Shadaqallahu alazim. Pemirsa Zaki TV Basnas Kota Yogyakarta, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, melalui media yang kita cintai, sore yang sangat berbahagia ini, insya Allah sangat berbahagia, karena kita sudah berada di penghujung waktu yang paling membahagiakan, saatnya nanti kita berbuka. Mudah-mudahan Allah selalu limpahkan kesehatan jasmani dan rohani. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam dari Basnas Kota Yogyakarta, 2,5% zakat, 100% manfaat, manfaatnya dunia akhirat. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan, dan sesaat lagi ya hitungan 4 ataupun 5-6 hari ke depan kita sudah akan memungkasi seluruh rangkaian ibadah Ramadan kita. Mudah-mudahan perjalanan yang begitu cepat, ya rasa-rasanya baru kemarin kita tarawih di hari pertama, ya rasa-rasanya baru kemarin kita sahur, kita buka puasa di hari pertama, nggak taunya sekarang sudah ya begitu cepat berlalu. Itu mudah-mudahan pertanda karena saking asiknya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tema besar yang kita angkat ya selama tausiah di bulan Ramadan hari Senin dan Kamis itu adalah lebih pemurah di bulan yang penuh berkah. Dua tema, subtema itu sudah kita bahas tuntas. Mengapa kemudian manusia harus berbuat pemurah? Mengapa kemudian manusia harus selalu berkasih dan sayang kepada makhluk yang lainnya? Kemarin sudah kita bahas, intinya bahwa memang itu sesuai dengan kodrat manusia, bahwa Allah telah menciptakan manusia yang kemudian ada kecenderungan saling menyayangi, saling mengasihi, saling memperhatikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Jadi itu sudah kodrat. Sehingga kalau kemudian ada di antara kita ada manusia yang bermusuhan, yang menjahili orang lain, nah itu barangkali perlu kita pertanyakan. Ada di mana kira-kira fitrah kemanusiaan yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Kemudian subtema yang lain jika sudah kita bahas, salah satu wujud dari bentuk pemurah atau lebih tepatnya lebih pemurah di bulan yang penuh berkah ini adalah berkenaan dengan perintah untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Yang kemarin juga sudah kita bahas. Insya Allah saudaraku sudah sangat paham tentang perintah-perintah yang itu merupakan bagian ataupun pertanda bahwa seseorang itu lebih pemurah. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka sampailah saatnya dalam pertemuan ini, dan insya Allah nanti masih ada kesempatan waktu hari Kamis yang akan datang, maka hari ini kita akan bahas tuntas. Ya, bahasa iklan itu kan ada tuntas, tas-tas gitu, seperti itu ya. Akan kita bahas berkenaan dengan amaliyah zakat. Di Quran surah yang awal telah kami bacakan,
tepatnya di dalam Quran surah At-Taubah ayat 9, ayat 11. Jadi Quran surah At-Taubah surat nomor 9 ayat ke-11. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in tabu wa aqimus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Yang artinya, dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam Quran surah At-Taubah ayat 11 Allah jelaskan bahwa zakat itu merupakan pertanda, salah satu tanda seseorang menjadi muslim. Di ayat itu dikatakan, kalau mereka sudah sholat, sudah zakat, maka Allah katakan di ayat itu, mereka itu adalah saudaramu. Ya. Nah, ini memberikan pertanda kepada kita bahwa zakat ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan ibadah kita. Maka kemudian zakat ini termasuk dalam kategori rukun. Jadi rukun Islam, rukun Islam, ya, ada 5 itu. Buniyal Islamu ala khamsin, kata Rasul, syahadatin alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa itaz zakah, hajjil bait man istata' ilaihi. Jadi rukun Islam ada 5, syahadat, kemudian yang pertama adalah Bunyal Islamu ala khamsin syahadat. Yang pertama adalah syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, puasa, dan menunaikan ibadah haji. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tersebut yang tadi sudah kami bacakan, jadi zakat itu menempati urutan ketiga. Di hadis yang lain ada di urutan keempat. Tapi kalau kita mengambil hadis ini, zakat itu ada di urutan ketiga. Jadi syahadat, sholat, kemudian zakat. Nah, ini kemudian ada makna yang terkandung di dalam sabda Rasul itu. Ahli hadis mengatakan, kalau kemudian zakat itu ditempatkan di urutan ketiga, di 5 ini ya, ini kan tengah-tengah, maka kemudian dimaknai zakat itu pilar yang teramat sangat penting. Ya, yang lainnya juga penting, tetapi ini menandakan zakat ada di tengah, itu menjadi pilar yang sangat penting. Ya, ibarat sebuah bangunan, kalau kemudian bangunan itu di tengahnya ada pilar, maka tentu kemudian pilar yang ada di tengah itu harus didesain sangat kuat, karena pilar yang ada di tengah itu tumpuan dari sekian banyak beban yang ada di pilar itu. Nah, lagi-lagi saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ayat Al-Quran jelas bahwa sekali lagi Allah hanya akan membedakan seseorang itu beriman atau tidak, itu salah satunya adalah berkenaan dengan penunaian zakat. Kemudian sabda Rasul juga begitu, menempatkan zakat itu menjadi rukun yang teramat sangat penting dalam konteks urutan yang 5 tadi, yang kemudian Rasul menempatkan di urutan ketiga. Selain itu juga bisa kita maknai bahwa zakat itu mencakup dua hikmah sekaligus. Dalam konteks ibadah itu pasti, ya, karena memang zakat itu perintah Allah yang masuk kategori ibadah yang harus ditunaikan. Tapi di sisi yang lain, zakat itu juga mengandung konteks kepentingan vertikal kemanusiaan. Action. Ya, 2 dimensi sekaligus.
saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang terkandung dalam perintah zakat itu, yaitu konteks hablum minallah, karena zakat adalah perintah yang masuk kategori ibadah mafdhoh, ya. Kemudian juga aspek hablum minannas, vertikal, karena zakat itu kan bentuk material yang kita keluarkan, yang itu kemudian kita berikan kepada orang lain, tentu kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, disinilah saudaraku kaum muslimin dan muslimat, yang pertama adalah zakat itu ibadah wajib, ibadah rukun, yang kemudian memberikan dasar kepada setiap manusia, yang salah satunya Allah tegaskan zakat itu sebagai pembeda antara yang beriman dan yang tidak beriman. Kemudian yang kedua, saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bahwa hakikatnya penunaian zakat, walaupun prakteknya, kenyataannya memberikan sebagian harta kita kepada orang lain, ya, kalau itu mungkin berbentuk zakat fitrah, menjadi makanan pokok. Kalau di kita di Indonesia umumnya beras, yang kita keluarkan adalah beras. Sekilas orang kemudian memaknai bahwa seolah-olah itu kemudian yang mendapatkan manfaat dari zakat yang dikeluarkan itu adalah penerimanya. Memang ini tidak salah, karena kenyataannya memang zakat dalam bentuk barang, beras maupun dalam bentuk yang lain, itu kemanfaatannya memang diterima oleh orang lain, atau yang biasa disebut dengan mustahik, penerima zakat. Tetapi hakikatnya yang dikeluarkan oleh muzaki, saya ulang saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, hakikatnya bahwa yang dikeluarkan oleh muzaki itu untuk kepentingan dirinya. Allah tegaskan di dalam Quran surah At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shallu 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya khudh, ambillah sebagian harta untuk disedekahkan, yang kemudian sedekah itu dimaknai zakat. Nah, ayat berikutnya, kelanjutan dari awal kalimat ayat itu, karena dengan penunaian zakat yang diambil itu tutahhiruhum wa tuzakkihim, membersihkan sekaligus mensucikan, ya, wa shallu 'alaihim inna sholataka sakanul lahum. Kemudian Allah perintahkan bagi yang mengambil zakat itu untuk kemudian tidak lupa mendoakan, wassallu 'alaihim, dan doakanlah mereka, ya, orang-orang yang sebagian hartanya itu sudah diambil dalam bentuk zakat tadi itu. Wassallu 'alaihim innas sholataka sakanul lahum. Karena sesungguhnya doa yang kamu mohonkan kepada Allah untuk si pemberi zakat, muzaki, itu akan menenteramkan hati mereka. Wassallu 'alaihim innas sholataka sakanul lahum. Nah, dari ayat ini, saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka kemudian hakikatnya, substansinya, bahwa seseorang yang mengeluarkan harta dalam bentuk zakat, Allah jelas katakan di situ akan kembali kepada diri kita, kepada muzaki, ya, tutahhiruhum atau zakihim, kemudian mereka menjadi sakinah. Wah, ini sangat luar biasa. Tutahhiruhum tidak hanya sekedar bersih, tapi kemudian Allah perjelas menjadi suci. Bersih dalam konteks kemudian orang yang mengeluarkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat itu hatinya kemudian rela, ya, ikhlas, yang kemudian tidak menjadikan seseorang itu, kalau orang Jawa bilang itu motor duiten, seperti itu, ya. Jadi ikhlas, yang kemudian dengan
Penunaian zakat itu tidak menjadikan seseorang itu rakus, naudzubillah, tutahhiruhum, ya, membersihkan hatinya. Waktu zakihim, sekaligus mensucikan hartanya. Maknanya apa? Ayat Al-Quran menjelaskan bahwa setiap, kemarin sudah kita jelaskan, setiap yang kita miliki itu ada hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqan lis-sa'ilina wal mahrum. Bahwa sesungguhnya pada setiap harta itu ada hak orang lain. Ya, harta baik dalam bentuk material maupun non material itu ada hak orang lain. Sehingga kemudian berlaku santun di jalan, berbaik dengan tetangga, ya, dengan saudara-saudara kita, itu bagian dari tadi itu hak yang kemudian kita berikan kepada orang lain. Jadi substansinya, apalagi di ayat tadi dijelaskan sampai kemudian penunaian zakat bagi orang-orang yang menunaikan zakat itu hatinya menjadi sakinah, menjadi tentram, ya, karena tadi itu hatinya sudah pasrah betul, ikhlas, semuanya dikembalikan kepada Allah. Kemudian harta dalam pengertian yang luas itu sudah terhindar dari yang tidak diridhai oleh Allah, maka kemudian hadir ke dalam dirinya, termasuk ikhtiar doa yang dilantunkan oleh orang yang memungut zakat itu, maka kemudian menjadi sakinah. Itu hal kedua, saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pentingnya untuk kemudian menunaikan zakat. Jadi pertama, bahwa zakat itu pembeda antara orang-orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kemudian hal penting yang kedua, bahwa zakat itu adalah manifestasi makhluk, di satu sisi sebagai hamba Allah, kemudian di sisi yang lain sebagai makhluk sosial yang kemudian harus juga berbaik dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau dalam bentuk keberpihakan kita kepada orang lain melalui zakat itu. Kemudian yang ketiga, begitu pentingnya zakat karena hakikatnya yang kita tunaikan dalam menunaikan zakat itu adalah untuk diri kita. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, karena masuk kategori ibadah mahdhah, ya, ibadah yang ketentuannya sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, alasan-alasan yang ada dalam ketentuan syar'i, hakikatnya walaupun itu ibadah tetapi juga unsur kemanfaatan dalam kehidupan di dunia dengan zakat itu langsung bisa dirasakan. Maka kemudian kita selaku orang yang diberi nikmat oleh Allah berupa rezeki, bagaimana kemudian zakat yang benar sesuai dengan ketentuan syar'i. Jangan sampai apa yang sudah dijelaskan oleh Allah, zakat yang mengandung makna, kalau dalam bahasa kami, kemanfaatan dunia dan akhirat, ini jangan sampai kemudian yang kita tunaikan itu tidak sesuai dengan ketentuan syar'i. Karena harapan kita sekali lagi, zakat yang kita tunaikan tidak hanya sekedar, ya, karena welas asih, karena melihat orang lain kasihan kemudian memberi, tidak hanya itu, konteks syar'inya ini yang juga lebih penting. Maka kemudian saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah kita berzakat, kalau dalam bahasa kami, sesuai dengan ketentuan syar'i dan sekaligus regulasi. Jadi alhamdulillah kita patut bersyukur kepada pemerintah. Berkenaan dengan masalah hukum zakat itu juga pemerintah negara hadir. Ada regulasi, ada undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang 23 tahun 2011. Maka kemudian menjadi komplit bahwa penunaian zakat itu harus sesuai dengan tuntunan syar'i sekaligus tuntunan regulasi. Karena hakikatnya regulasi yang dibuat oleh pemerintah, oleh Kementerian Agama, ya, oleh pihak-pihak yang memang punya kepentingan tentang itu dalam rangka mendukung agar kemudian ketentuan syar'inya itu terpenuhi. Jadi saling melengkapi. Ya.
Pasti ketentuan syar'inya itu menjadi urutan yang pertama, tetapi kemudian didukung oleh ketentuan regulasi. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Zaki TV Basnas Kota Yogyakarta. Jadi dua unsur sekaligus harus kita penuhi. Jadi ada ketentuan syar'inya, ada ketentuan regulasinya. Ketentuan syar'inya pasti. Satu contoh misalnya, bahwa kalau yang namanya zakat itu harus ada amil. Quran surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina ila akhir ayat. Yang membedakan dengan ibadah-ibadah yang lain tadi 5 rukun Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, secara spesifik berkenaan dengan amaliyah yang 5 itu, Allah melalui Rasulnya memerintahkan agar khusus penunaian zakat itu diurus oleh orang yang memang mengetahui berkenaan dengan perintah zakat itu. Yang dalam ayat itu adalah disebut dengan amil. Jadi ada amil. Siapa itu amil? Dalam ketentuan syar'i maupun ketentuan regulasi, itu salah satunya disebutkan amil itu adalah seorang yang beriman kepada Allah, Islam. Kemudian tentu mengetahui hukum-hukum zakat. Ya, kemudian mukallaf, jadi orang-orang yang tahu berkenaan dengan ketentuan syar'inya. Ya, yang pasti juga tentu kemudian orang yang jujur, orang yang profesional. Kalau konteks pengelolaan sekarang itu, ya minimal ada 3 syarat yang harus terpenuhi sebagaimana asas pengelolaan di Basnas Kota Yogyakarta. Ada amanah, ada profesional, dan ada transparan. Jadi asas amanah itu menunjukkan bahwa zakat itu dikelola tadi itu sesuai dengan ketentuan syar'i dan ketentuan regulasi. Profesional itu dikelola sebagaimana ya karena layaknya yang dikelola itu adalah uang atau sekurang-kurangnya barang, maka kemudian harus dikelola berdasarkan manajemen pengelolaan yang profesional. Kemudian tentu yang tidak kalah pentingnya adalah transparan, akuntabilitas, karena ini berkait dengan masalah uang dan yang lain. Itu yang pertama adalah ambil. Konteks syar'inya ada, juga disebutkan dalam regulasi. Dalam regulasi yang kami sebutkan tadi misalnya, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, amil itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah amil yang berbentuk badan, di badan amil zakat. Ini amil yang berbentuk badan yang dibentuk oleh pemerintah. Teman-teman mengatakan ini katanya amil plat merah. Iya, karena memang ini dibentuk oleh pemerintah. Ada Basnas RI yang berkedudukan di pusat, di Jakarta, yang dibentuk oleh Presiden. Kemudian ada Basnas Provinsi yang berkedudukan di tingkat provinsi, yang pimpinannya itu dibentuk, diangkat dan diberhentikan oleh gubernur. Kemudian ada Basnas Kabupaten Kota, ya, yang lingkup kewenangannya ada di kabupaten kota, di mana pimpinan itu diangkat dan diberhentikan oleh bupati atau wali kota. Kemudian yang kedua adalah amil yang berbentuk lembaga, LAS, lembaga amil zakat. Ini yang dibentuk oleh pemerintah, ini dibentuk oleh masyarakat. Jadi kalau yang LAS ini murni dibentuk oleh masyarakat. Ada ketentuan-ketentuan yang misalnya ini oleh kelompok yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan atau berbadan hukum. Nah, ini harus mendapatkan izin dari pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Itu ambil. Karena memang tadi itu, ini urusan yang sekali lagi keberpihakan kepada manusia itu sangat kental. Apalagi mengelola uang, mengelola barang, sehingga kemudian ketentuan itu sangat kita perlukan. Ambil berkenaan dengan konteks pemenuhan syar'i maupun regulasi. Kemudian yang kedua, saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, penunaian zakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah, itu juga ada ketentuannya. Walaupun itu kelihatannya hanya menyerahkan uang misalnya atau menyerahkan barang,
Tapi ini tidak lepas dalam konteks ketentuan syar'i tadi itu, bahwa salah satunya itu sekurang-kurangnya itu memenuhi 3 ketentuan. Ada apa? Yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah akad. Jadi apa? Ungkapan dari niat itu, kemudian barang yang dizakatkan. Itu 3 unsur yang harus terpenuhi ketika orang menunaikan zakat. Yang pertama niat, pasti. Rasul katakan, innama a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan itu sangat tergantung pada niatnya. Kemudian yang kedua ada akad, ada apa? Niat itu memang betul-betul dilandasi bahwa yang dilakukan itu adalah perbuatan yang semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian sebagian masyarakat kita mengambil niat yang dilafalkan itu. Kalau zakat fitrah misalnya, ada yang melafalkan nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi, ila akhirnya itu. Kemudian tentu yang ketiga adalah barang yang dizakatkan. Sehingga kemudian yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita ini memang pemahaman berkenaan dengan penggunaan zakat itu harus kita sempurnakan. Jadi zakat itu memang boleh, ada fatwa majelis ulama di era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu boleh kemudian menggunakan fasilitas online. Ya semua ambil, baik Basnas maupun LAS itu punya rekening, itu boleh. Jadi tidak harus face to face, apalagi saat ada musibah pandemi COVID-19. Dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama sudah mengeluarkan edaran nomor 6 tahun 2020 untuk kemudian tadi itu salah satunya meminimalisir agar muzaki dan ambil itu tidak bertemu langsung. Tentu kemudian kalau memang ada sebagian kita yang kurang mantap kalau tidak bertemu, maka kemudian protap kesehatan itu harus berlaku. Jadi kalau tidak itu maka boleh. Maka kemudian tadi itu bagian dari regulasi yang kemudian fatwa majelis ulama juga mengeluarkan. Nah ini konteksnya karena ada niat, ada akad, ada doa tadi itu. Ajarokallahu fima a'taita wa baraka laka fima a'taita wa ja'alahu laka tahuran. Itu nanti ambil mendoakan yang tadi itu perintah ayatnya, diminta untuk mendoakan, yang dari doa itu kemudian menjadi sakinah. Nah ini poin-poin penting saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, agar kemudian zakat kita itu sekali lagi kata kuncinya tadi itu rukun yang kemudian amaliyah. Zakat yang kita tunaikan itu cash pahalanya, tidak hanya aspek keakhiratan, dunia juga kita dapatkan, bahkan di ayat itu dikatakan menjadi sakinah. Oleh karena itu saudaraku kaum muslimin dan muslimat, mungkin saat ini ada sebagian saudara kita yang belum menunaikan zakat, mobil khusus zakat fitrah, karena zakat fitrah itu memang terikat oleh waktu, hanya dilakukan di bulan Ramadan yang nanti dibatasi. Ada pendapat mengatakan sampai dengan paling lambat itu khatib sholat Idul Fitri itu naik mimbar. Maka melalui tausiah sore hari ini kami mengajak untuk kemudian kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, dengan tadi itu kriteria-kriteria barang yang kita keluarkan itu memang barang yang bagus. Bahkan zakat fitrah itu ketentuannya dikeluarkan sebagaimana kebiasaan makan yang kita lakukan keseharian atau yang menjadi konsumsi keseharian kita. Kalau yang kita konsumsi misalnya harga beras yang 12.000 1 kilo, maka jangan kemudian zakatnya menjadi 9.000 per kilo. Nah itu tidak sesuai dengan ketentuan syar'i. Yang kedua juga, kalau itu zakat yang kemudian kita minta agar ambil mendoakan, ya sebisa mungkin kita sampaikan kepada ambil. Kalau tidak bisa secara langsung, ya melalui media online. Mohon maaf, ada sebagian yang seolah-olah hanya ada istilah menggugurkan kewajiban. Nah ini yang tidak tepat. Karena sangat penting agar kemudian sekali lagi zakat mampu menghadirkan pahala, konteks akhirat dan juga konteks dunia kesakinahan. Kemudian yang kedua berkenaan dengan zakat mal. Nah kalau ini memang tidak hanya terikat di bulan Ramadan, karena zakat mal itu kan salah satunya ada
ketentuan haul waktu. Pada umumnya haul zakat mal itu adalah 1 tahun. Kalau kemudian dihitung haulnya itu jatuh di bulan Ramadan, ya maka kemudian kita bayarkan di bulan Ramadan. Tapi kalau tidak, ya tentu kemudian tidak harus kita bayarkan di bulan Ramadan. Walaupun alhamdulillah ada pendapat mengatakan zakat itu bisa ditakjilkan, zakat mal ya. Jadi kalau umumnya itu haulnya 1 tahun, tapi ketika kemudian dihitung mungkin baru berjalan 9 bulan atau 11 bulan, kok kemudian sudah sampai nisab, ya, maka kemudian tidak harus menunggu 1 tahun. Sehingga kalau mungkin saudaraku kaum muslimin dan muslimat sudah menghitung zakat malnya, kok kebetulan di bulan Ramadan ini sudah nisab walaupun belum haul, maksudnya belum 1 tahun, maka seyogyanya memang kemudian dikeluarkan di bulan Ramadan. Apalagi tadi itu ya lebih pemurah di bulan Ramadan, kemudian keberkahan bulan Ramadan itu akan berlipat ganda kita tunaikan. Nah disinilah maka kemudian sebagai seorang muzaki, karena muzaki itu kan ada ketentuannya. Jadi Islam itu teramat sangat sempurna berkenaan dengan keberpihakan kita kepada orang lain itu kan juga bertahap, ya, yang kemudian semua orang bisa melakukan. Paling kita sudah sampaikan ya dalam bentuk sedekah. Kalau kita tidak punya harta dalam hitungan yang itu masuk kategori zakat atau mungkin minimal sekurang-kurangnya infak, maka ada sedekah. Ada sedekah, ada infak, ada zakat. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, inilah lagi-lagi pertanda kesempurnaan agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Termasuk bukti kesempurnaan itu adalah perintah Allah, yang tentu kemudian perintah itu sesuai dengan keadaan, perintah itu sesuai dengan kodrat ya, barangkali berkenaan dengan keberpihakan kita kepada orang lain. Sesungguhnya apapun kondisi kita, seperti apapun kondisi kita, maka kewajiban berbaik kepada orang lain itu ada. Nah sedekah itu maknanya kan termasuk hal-hal yang bersifat batiniah. Kemudian ada infak, ada zakat. Nah disinilah saudaraku kaum muslimin dan muslimat, sekali lagi karena kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan, mengingatkan pada diri saya dan juga pada saudaraku semua berkenaan dengan perintah zakat utamanya. Mari kita tunaikan sebagaimana petunjuk yang telah Allah berikan melalui Rasul. Kemudian dalam tataran pelaksanaan itu juga ada peraturan-peraturan yang alhamdulillah, hakikatnya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagaimana yang kami sebutkan itu dalam rangka melengkapi ya ketentuan syar'i yang sudah ada. Misalnya dalam hal amil tadi itu. Amil itu kan lembaga, dalam bentuk lembaga, lembaga amil zakat itu kan dibentuk oleh pemerintah. Kemudian ketentuannya harus mendapatkan izin dari pemerintah. Jadi lembaga yang dibentuk oleh masyarakat harus mendapatkan izin dari pemerintah. Nah, konteks syar'inya apa? Ini menandaskan bahwa kemudian mendorong kepada muzaki untuk ya berzakat tadi itu melalui amil tadi itu. Kalau Basnas pasti, ya, karena itu otomatis telah dibentuk oleh pemerintah. Maka kemudian yang las ini hanya las-las yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Apa kemanfaatan bagi muzaki kalau kemudian mereka menunaikan zakat melalui las yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Dalam ketentuan undang-undang maupun PP yang telah kami sebutkan bahwa zakat yang kita tunaikan melalui amil resmi, saya ulang, hanya yang melalui amil resmi, baik Basnas maupun las yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah, dari Kementerian Agama, maka kemudian zakat yang kita tunaikan itu dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Nah ini kan luar biasa. Ya walaupun ketentuan regulasinya belum mengatakan zakat yang kita tunaikan dapat menghilangkan pajak atau mengurangi pajak, belum. Tapi hanya sebagiannya saja. Tapi ini
sekali lagi memberikan kemudahan bagi kita bahwa sebagian zakat yang kita keluarkan itu sudah bisa diakomodir walaupun mungkin baru kecil ya kepada kewajiban pajak yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia. Jadi konteks pajak dan zakat itu berbeda. Sering ada pertanyaan, loh kalau begitu kalau sudah bayar pajak nggak perlu zakat? Ya tentu tidak, karena pajak itu kita lakukan ya sebagai kewajiban kita selaku warga negara Indonesia. Ya, kalau zakat itu kita tunaikan kewajiban kita selaku orang Muslim, orang yang beriman, sehingga tentu kemudian berbeda. Termasuk kalau kita lihat nanti peruntukannya. Jadi zakat itu sudah dijelaskan sedetail mungkin. Ayat Al-Quran yang memberikan penjelasan siapa itu mustahik, siapa itu yang berhak menerima zakat. Di Quran surah At-Taubah ayat 60 yang tadi sudah kami bacakan ada 8 asnaf itu, 8 golongan ya, fakir, miskin, kemudian amil, mu'alaf, borim, rikob, ibnu sabil, dan fisabilillah. Hanya 8 asnaf itu yang berhak, lainnya tidak berhak. Nah ini menandakan sekali lagi keberpihakan kita kepada orang-orang yang dalam kondisi seperti itu sangat ditekankan oleh Islam. Terbukti kemudian zakat itu bagian menjadi rukun. Apalagi saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, saat ya negara kita, masyarakat kita ada musibah COVID-19, Kementerian Agama sudah mengeluarkan edaran salah satunya agar kemudian zakat itu dipercepat. Ya, khusus zakat fitrah itu memang ketentuannya boleh dikeluarkan sepanjang bulan Ramadan, mulai tanggal 1 sampai nanti kira-kira tanggal 30 boleh. Walaupun kemudian ada pendapat ya ketentuan syar'i itu lebih afdol di akhir-akhir bulan Ramadan karena ada konteks bahwa zakat fitrah itu untuk membahagiakan saudara-saudara kita sekurang-kurangnya di siang dan malam hari raya Idul Fitri. Tapi kemudian sekarang kan suasananya sudah berubah, kebutuhan akan bahan pokok, situasi yang seperti ini, beberapa saudara kita terdampak ya, alhamdulillah, mudah-mudahan tidak dalam konteks kesehatannya ya, masih bersyukur hanya masalah ekonominya, karena sehat itu bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan kita. Maka kemudian kalau di awal-awal sudah dikeluarkan, alhamdulillah, ini sangat membantu ya pada saudara-saudara kita yang sedang berkesulitan, sehingga sangat tepat kemudian Kementerian Agama menghimbau kepada kita umat Islam untuk disegerakan ya, takjil tadi itu disegerakan untuk mengeluarkan zakat karena konteks kebutuhan masyarakat kita yang seperti sekarang ini. Itulah yang kemudian saudaraku kaum muslimin dan muslimat, sekali lagi zakat itu konteks hablum minallahnya ya, syar'inya itu sudah diatur sedemikian rupa, kemudian juga konteks hablum minannasnya, karena tadi itu peruntukannya itu sudah ditentukan oleh Allah yang termasuk di dalamnya adalah 8 golongan maupun 8 asnaf itu. Yang terakhir saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bahwa tadi itu zakat sekali lagi ini masih ada saudara-saudara kita yang menunaikan zakat langsung kepada mustahik. Itu tidak salah, tetapi dalam bahasa syar'i itu kurang afdol. Kalau yang namanya zakat itu kepada amil ya, baru kemudian amil menyerahkan kepada mustahik. Ada sebagian kita mengatakan, wah aku ora afdol, aku ora mantep, nek zakatku ora tak kekne si A misalnya. Kalau begini ketentuannya, maka kemudian ibadah itu hanya diukur kemantepan. Ada orang mengatakan, aku orang mantep nek sholat itu tidak memejamkan mata misalnya. Padahal ketentuan ketika kita sholat kan melihat tempat sujud. Nah, termasuk begitu juga orang yang atau sebagian saudara kita yang saya yakin karena insya Allah pemahamannya yang memang masih perlu harus kita terus berikan. Maka sekali lagi kalau zakat itu kepada amil, logikanya sangat sederhana.
Zakat fitrah misalnya sekarang kita tunaikan. Kalau masjid, ya ada masjid di situ ada masyarakat. Kalau para muzaki, orang-orang kaya itu memberikan zakat langsung kepada mustahik, ya kepada orang per orang, tidak melalui amil, baik yang Basnas maupun mungkin yang ada di masjid, maka kemudian minimal dari aspek pemerataan itu sangat mungkin kecil terjadi, sehingga sangat mungkin kemudian zakat itu menumpuk di si A tadi itu. Ya, orang kaya satu memberikan kepada si A, orang kaya kedua memberikan kepada si A, orang kaya tiga memberikan kepada si A, dan seterusnya. Sehingga kemudian si A itu menumpuk, sementara B, C dan seterusnya itu tidak diberi. Kalau kemudian melalui ambil, ya maka insya Allah itu tidak akan terjadi, karena kemudian ambil dalam konteks tadi itu profesional dalam tasarufkan itu juga harus tahu betul, oh ini sudah, ini belum, dan seterusnya. Bahkan ambil itu sampai punya data, tidak hanya melihat kakak saja, mereka ada data yang sangat mendukung, misalnya antara kakak si A dengan kakak si B itu berbeda. Ada kakak yang tanggungannya hanya 2 misalnya, ada kakak yang tanggungannya 5. Tentu kemudian aspek keadilan, aspek pemenuhan yang tepat kalau kemudian dibedakan. Misalnya zakat fitrah untuk kakak yang tanggungannya hanya 2 itu tentu kemudian berbeda dengan yang 5. Mungkin yang 2,5 kilo misalnya, kemudian yang 5 itu menjadi 5 kilo. Nah inilah yang kemudian saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, catatan sekali lagi, kalau yang namanya zakat itu seyogyanya lebih utama diberikan kepada amil. Dengan demikian insya Allah zakat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amaliyah wajib, kalau kita paham betul dalam konteks syar'i maupun regulasinya, maka insya Allah ketentuan ayat yang akan memberikan ribet kepada kita, Allah akan memberikan ribet kepada kita, ketenangan itu akan kita dapatkan. Demikian saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Zaki TV Basnas Kota Yogyakarta. Saya akhiri, salam dari Basnas Kota Yogyakarta, 2,5% zakat, 100% manfaatnya dunia akhirat. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.